Maksudnya menumbuhkan habit juga gitu. Tiap hari kita analisa market, ya, mapping, baca-baca berita fundamental. Oke ya, kita lanjut aja teman-teman. Sebenarnya saya ingin ngobrolin fundamental dikit nih, tapi karena ada masternya di sini, jadi nggak pede saya. Aduh, jadi grogi ya. Iya, tapi kita lihat data kemarin ya, data kemarin, bentar. Apa data kemarin hari Jumat? Udah kelihatan belum layar saya? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, bentar. Bentar ya, saya hidupkan dulu trading view-nya. Ya, jadi data kemarin yang merah yang penting itu kan ada ISM Manufacturing PMI dan Revised UOM Consumer Sentiment. Nah, simpelnya karena saya bukan ahlinya, data kemarin yang penting itu jelek untuk dolar. Ya, nah jadi kita lihat kemarin dolar lumayan lemah. Kita lihat juga kemarin hari Jumat gold tuh naik dengan cukup signifikan. Ya, sementara PRP yang lain awalnya eh, melemah gitu ya, eh, biris, lalu setelah data ini keluar ada gerakan ya pelemahan dolar. Nah, hari ini harga sudah retrace kira-kira antara 30 sampai 50% dari kenaikan terakhir. Dan di gold sendiri belum ada retracement yang signifikan ya, karena gold sendiri memang masih menerima sentimen positif, eh, kalau nggak salah dari data yang lalu ya, eh, PCI namanya kalau nggak salah, saya lupa ya. Ya, jadi itu salah satu inflasi data inflasi yang menunjukkan adanya perlambatan. Jadi goldnya masih mendapat sentimen positif dari situ. Jadi sementara mungkin kita akan melihat gold masih akan terus menguat ya, kalaupun kita melihat ada penurunan yang itu hanya kemungkinan besar koreksi aja ya. Kita lihat gold dulu. Oh, sebelah sini ada. Saya udah mulai terbiasa nih pakai trading view nih. Ya, oke. Nah, ini ya gerakan cukup signifikan ya kalau dari market sector kita lihat gold konsisten membentuk higher high dan higher low ya. Ada momentum yang cukup kuat di sini. Dan didukung oleh data fundamental juga karena ada pelemahan dolar dan data inflasi kemarin yang PCI ya, PCE ya. Jadi teman-teman untuk sementara kalau untuk gold ini secara teknikal dan fundamental kita bisa berasumsi bahwa akan ada kelanjutan bullish momentum. Nah, tinggal kita sekarang coba cari area terbaik untuk buy. Nah, eh, ada juga pandangan lain dari teman-teman yang lain, misalnya melihat ini adalah momentum yang baik juga untuk melakukan aksi reversal trading, karena biasanya kalau ada kenaikan yang signifikan seperti ini, secara teknikal misalnya kita masukkan eh, moving average, misalnya gitu ya. Nah, anggap aja moving average ini, ya, masukkan yang periode medium atau periode tinggi ya, antara 100 dan 200. Nah, kita ngelihat ada gap yang cukup besar antara moving average dan harga. Seandainya kita masukkan periode medium juga, misalnya anggap 50, ya, gapnya juga masih
cukup besar. Ya, nah biasanya ini bukan berarti pasti dan harus ya. Biasanya entah ini bergerak ke atas pelan-pelan, tergantung data ini nanti bagaimana pola gerakan ini, tapi mereka akan coba bertemu di satu titik. Jadi kalau dilihat dari sini sih masih ada peluang gitu. Ini untuk turun dan ini naik pelan-pelan. Ya. Nah, jadi banyak juga teman-teman yang punya teknik tradingnya seperti itu. Jadi mereka ngelihat, oh ada gerakan, ada momentum yang cukup kuat ya. Lalu harga benar-benar meninggalkan moving average, benar-benar meninggalkan harga rata-ratanya. Nah, kemudian baru ini ada momentum untuk melakukan aksi reversal trading. Nah, bukan reversal lah, retracement lah. Anggap aja kita mencoba daripada nunggu harga kembali ke area diskon misalnya, kenapa nggak diikutin aja. Nah, itulah dasar tadi saya ambil posisi sell SAU yang tadi pagi ya. Teman-teman lihat ya sudah dapat lumayan lah ya. Udah lumayan, udah lebih dari 50 pip. Nah, jadi tapi kalau teman-teman misalnya mau setia pada ikut tren atau trend follower, ya ini belum ada sinyal sell sama sekali. Jadi ya kita tunggu aja, cari harga diskon, ya, ya gunakan misalnya support resisten yang ilmu support resisten yang teman-teman miliki. Nah kalau ini kan kita lihat sebelah kiri kayak kosong ya. Kalau kosong sebelah kiri kita bisa gunakan candle-candle terdekat dulu. Misalnya di sini ada puncak, ya. Apa? Salah. Oke, di sini ada puncak ya. Sebentar ya. Ini ada puncak sebelumnya. Ya, ada ini yang mudah-mudah ya. Ini yang tradisional support resisten lah ya. Ada puncak-puncak sebelumnya yang sudah di breakout yang berpotensi untuk menjadi salah satu support resisten. Ya, jenisnya apa? Puncak menjadi lembah ya. Nah, gitu. Jadi sebelumnya puncak dia akan berpotensi untuk menjadi lembah. Nah, jadi itu yang mungkin salah satunya yang bisa teman-teman gunakan. Atau teman-teman bisa naikkan time frame-nya ke 4, 4H misalnya, dan kita lihat ke kiri apakah ada puncak terdekat. Nah, ini itu juga bisa. Wah, kurang jauh, Bang. Kurang dekat, Bang, misalnya. Kayaknya agak sulit nih ke bawah nih, karena terlalu jauh kayaknya. Ini sepertinya goldnya menguat banget, apalagi kondisi di Timur Tengah, terutama di Palestina, di mana perundingan damainya yang di Paris gagal ya. Jadi karena gagalnya perundingan damai di Paris ini kan berarti keadaan tidak menentunya berlanjut ya. Biasanya kalau uncertainty condition seperti ini kan gold selalu menjadi pilihan untuk safe haven. Nah, jadi kondisi perang antara Palestina dan Israel juga belum ada kejelasan, maka itu bisa jadi juga salah satu salah satu sebab nanti penguatan harga gold. Nah, wah ini masih terlalu jauh nih. Ini kayaknya goldnya kuat banget misalnya. Ya silakan aja, ya silakan aja. Teman-teman boleh naikkan time frame lagi misalnya. Nah, teman-teman lihat justru di time frame yang lebih besar itu sudah dekat banget dan dia memang tertahan di puncak sebelumnya. Ya. Nah, resisten terdekat kalau kita ambil puncak saja sebelumnya sebagai support, ya kita bisa lihat di sini ada. Nah, harga sedang tertahan di situ dan di sini ada. Ini contoh paling simpel ya. Di mana kita jadikan puncak sebelumnya sebagai eh, support ya. Nah, jadi resisten become support. Nah, balik lagi. Kenapa saya sampaikan begini? Karena memang sampai hari ini belum ada satu ilmu pun di dunia forex ini yang benar-benar bisa memastikan mana support dan resisten yang sebenarnya. Jadi kita cuma bisa alternatif saja.
pendekatan bisa banyak sekali yang kita gunakan. Ada orang yang menggunakan pendekatan misalnya dengan Fibonacci. Ya, Fibonacci pun cara penarikannya bisa berbeda-beda. Nah, tapi nggak apa-apa, kita ambil saja, misalnya anggaplah swing terakhir yang terlihat yang sangat dominan adalah ini kayaknya ya. Inilah ya, ini. Ya, ini dianggap sebagai swing terakhir. Kita gunakan untuk mengukur kira-kira retracement akan sejauh mana bila kita gunakan level Fibonacci sebagai support dan resisten, maka terlihat bahwa ada area di mana ada pertemuan antara Fibonacci dan jenis support yang lain. Nah, ini contohnya di area 61,8. Ya, di area 61,8 teman-teman bisa lihat ya, ini 61,8 ya, benar ya. Iya, 61,8 teman-teman bisa lihat dia ada korelasinya dengan jenis support yang lain sebelah kiri. Ya, tadi puncak ya, salah satu puncak yang saya tarik. Dan di sini juga ada puncak juga nih, kena puncak sebelumnya. Nah, kenapa itu? Kenapa ini jadi penting? Karena biasanya support dan resisten itu apabila dia punya satu atau dua confluence itu biasanya ya, itu lebih potensial. Nah, di sini kan ada banyak pilihan. Ada area 50%, dekat juga dengan puncak sebelumnya. Ada area 38,2 agak jauh ya, pas di tengah-tengah ya. Area 23,6 ya, yang nggak pas-pas banget lah. Nah, jadi yang benar-benar berhimpitan dengan jenis support resisten yang lain terlihat dari sini adalah eh, area 61,8. Jauh ya, ya. Jadi bagi yang sell tadi kalau mau tahan peluangnya itu masih bisa sampai sini peluangnya. Nah, pasti enggak. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung data-data lagi. Ya, ya, hari Senin hari ini, ya hari Senin hari ini data yang ada, kita lihat ya kira-kira ada data nggak yang bisa menggerakkan market dengan signifikan. Ini di bawah TV. Kamu tuh emang ngerusak. Nah, hari ini tuh nggak ada justru, ya tidak ada data yang di USD nggak ada data yang bisa menjadi apa ya penggerak market yang signifikan. Nah, jadi mungkin hari ini akan terjadi sideways market ya. Harga akan di situ-situ aja. Nah, jadi itu teman-teman untuk gold saya memandang gold masih bullish. Ada peluang untuk ambil retrace, tapi ya agak kalau kalau yang kemarin-kemarin saya sih udah profit, tapi kalau masuk sekarang masih ada ruang sih, cuman saya nggak berani lah. Nggak berani saya merekomendasikan. Walaupun saya boleh rekomendasikan misalnya teman-teman mau tahan yang posisi selnya, optimumnya itu di sini, di area 61,8. Itu kalau dengan catatan kita narik Fibo-nya dari swing terakhir. Ya, kalau kita sepakat bahwa narik Fibo-nya dari sini. Tapi kan ada orang lain, oh saya nggak mau dari situ. Saya misalnya dari swing ini dia nariknya. Beda lagi ceritanya. Oke? Nah, atau malah dari swing ini nih dia nariknya. Nah, jadi ada beberapa konfluen yang bisa kita jadikan catatan bahwa pertama ada struktur market yang konsisten, ya terbentuknya higher high yang konsisten dan higher low. Yang kedua harga di atas moving average, baik itu moving average yang periode besar, medium, bahkan mungkin masih di atas moving average periode pendek, misalnya periode 20-30 gitu ya. Nah, pasti masih di atas gitu. Dan masih jauh, masih ada gap kayaknya. Kita coba aja. Kita masukkan periode 30 atau 20 lah ya. 22. Masih ada gap, masih jauh gapnya. Ya, masih jauh gapnya. Nah, jadi eh, kita masukkan bahkan kita ganti misalnya kita ganti dengan jenis moving average yang lain, saya yakin masih jauh gapnya. Nah, kalau masih jauh gapnya, ada teknik reversal trading atau kontrarian ya yang membolehkan kita untuk sell sementara.
sebelum MA menjemput harganya atau harga menjemput MA-nya. Oke, sampai situ dulu. Kalau ada yang mau diskusi silakan. Selamat datang ya untuk teman-teman yang sudah datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya benar-benar grogi nih. Oke, cukup kira-kira? Oke ya. Nah, catatan berikutnya yang mungkin menarik kita bahas adalah oil ya. Oh, ada juga di sebelah sini. Sorry. Kenapa oil? Ya, karena oil ini kan banyak digerakkan oleh faktor-faktor fundamental. Misalnya produksi, ya, produksi OPEC. Nah, beberapa hari lalu itu sudah ada pernyataan bahwa OPEC Plus akan menurunkan produksi minyak secara bertahap, tapi tidak gede kayak dulu misalnya 500.000 barrel langsung ya, secara bertahap. Berarti sudah ada nih, sudah ada ancang-ancang nih menurunkan menurunkan produksi. Kalau menurunkan produksi berarti kan supply berkurang. Kalau supply berkurang, biasanya kan harga akan naik karena berkurangnya supply di market. Nah, itu kan simpelnya begitu. Ya, kalau harga akan naik, berarti kita buy. Masalahnya kita mau buy di mana? Apa ada data pendukung lain nggak kira-kira untuk eh, kita ya punya keyakinan lebih lah untuk menahan posisi buy atau eh, mengambil posisi buy saat ini. Nah, data yang lain adalah tentu masalah di Palestina juga, ya di Laut Merah terutama karena konflik Palestina dan Israel yang belum ada kejelasan, ya tentu dikhawatirkan akan mengganggu jalur distribusi oil di mana kapal-kapal belum bisa melewati Laut Merah dengan aman, ya karena diserang oleh uh, Houthi. Nah, jadi kondisi-kondisi ini juga belum ada kepastian yang nyata, gitu. Jadi masih masih menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Nah, dengan kondisi-kondisi itu memang secara kemungkinan, ya, secara probability, oil kita melihat masih berpeluang bullish, tapi bullishnya sepertinya agak terbatas, ya agak terbatas. Ya, jadi teman-teman hati-hati kalau harga sudah tinggi sebaiknya tidak buy dulu, tunggu retrace. Nah, oil ini ada sedikit habit, ada sedikit kebiasaan. Ya. Walaupun ini perlu teman-teman backtest lagi ya pernyataan ini ya. Kalau dia naik jauh, dia juga retrace-nya lumayan jauh. Gitu. Jadi dia eh, antara kenaikan dan penurunan itu hampir setara. Gitu. Kalau dia mau trend up, memang dia bisa trennya bisa lama, bisa jauh gitu. Tapi retracement-nya untuk sebelum dia naik lagi itu lumayan jauh juga. Jadi kayak ngasih kesempatan kita beli di bawah gitu dengan harga yang cukup ekonomis lah gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan dari struktur marketnya jelas ya. Sekarang harga sudah membreakout beberapa resisten penting, cukup konsisten membuat pola higher high dan higher low, ya. Kemudian ini juga puncak terakhir sudah di breakout, sudah di retest juga, ya. Ini dia puncak terakhir sudah di retest juga, ya. Dan harga sekarang membentuk pola inside bar, ya, inside bar. Eh, ada perlawanan sedikit, ada shadow atas ini, ada ada penolakan dari seller di sini, tapi ini biasa menurut saya ini retracement aja. Dan kalau kita lihat ini MA-nya kurang pas ya, kita ganti MA-nya coba MA 50, masih belum. Ya, MA 100 menjadi menarik di sini ya, MA 100 karena harga cenderung bounce di MA 100. Ya, swing-swing terkuatnya itu di sekitar MA 100. Mungkin saya tambah sedikit.
Ya, oke. Oke, sekitar itu 100 ya. Teman-teman boleh gunakan yang standar aja atau teman-teman boleh coba jenis MA yang lain sampai teman-teman bisa tangkap nih beberapa low ini. Misalnya ini ada 1-2 low yang tadi kena di MA 100 yang normal. Kalau teman-teman mau nangkap low di bawah ini lagi misalnya ada MA yang lain silakan dicoba aja. Kenapa? Karena dia akan berpotensi menjadi support nantinya. Di harga dia akan coba menuju ke MA-nya lagi dan dia akan kembali lagi naik ke atas. Itu secara teknikal. Ya, didukung oleh data fundamental di mana ya kondisi fundamental yang mempengaruhi oil juga masih bullish ya. Ya, masih bullish gitu. Jadi untuk oil ini menarik untuk teman-teman tunggu. Nanti kawan-kawan Infinity kan tahu ya cara merevise MA-nya, cari MA terbaik yang benar-benar menggambarkan yang bisa menangkap harga ini ya. Silakan teman-teman Infinity lakukan riset sedikit, jangan males ya. Jangan biasakan menggunakan MA default ya. Boleh, bukan salah, tapi kita kan sudah belajar bagaimana menggunakan MA dengan lebih baik ya. Gitu. Jadi itu ya. Eh, Silakan nanti teman-teman riset sedikit lah hari ini. Nah, kenapa nanti mungkin dalam hari ini atau besok harga bisa menuju ke diskon price yang lebih baik dan kita bisa peluang bisa buy lagi. Secara pattern kita bisa lihat misalnya ada beberapa area yang boleh jadikan area tungguan, misalnya di sini, tapi kayaknya ya, dan saya sampai shadow ini aja. Karena di sini banyak harga berkonsolidasi ya. Ya, ini cukup lebar ini. Nah, saya lebih suka kalau misalnya kita ada area tungguan, misalnya ini area tungguan yang bagus juga. Ini ada area tungguan yang bagus juga. Dan area tungguan ini disupport oleh moving average. Masuk ke area moving average. Misalnya contoh saya masukkan MA 200. Ya, ini aja ya. Ini aja. MA 200. Ini kita ganti menjadi EMA. Oke, bukan EMA. Jadi kalau kita apain dulu ininya ya. Kalau SMA pasti lebih jauh dia. Kok nggak berubah ya? Gitu. Oke. Enggak. Ya, ini udah masuk ya ke area 200-nya. Iya, Ini iya, sudah iya. masuk ke area MA 200-nya. Ya, jadi ini bagus nih kalau ditunggu nih. Walaupun aku mungkin sampai sini ya bisa aja. Tapi kan kalau ini nanti harga turun pelan-pelan ya. MA 200-nya juga nggak naik-naik banget ya. Nggak naik-naik banget gitu. Nah, masih di area antara MA 100 dan MA 200 ada pola yang bagus untuk jadi area tungguan teman-teman. Nah, ini menarik gitu. Ya, kita bisa berjaga-jaga di situ. Nah, ini untuk oil ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Ada? Cukup? Tolong satu orang, supaya saya tahu kita masih online nih semuanya. Tanya bang. Mau nanya? Ya, Iya bang. oke Memang silakan. sarannya masih baik kalau untuk oil. Halo, gimana? Ya, ya, memang kalau untuk oil itu sarannya memang masih baik bang. Iya, masih baik. Sarannya masih baik. Tinggal mau buy sekarang, satu, atau buy di harga diskon, atau juga bisa buy ketika harga breakout sebelumnya. Ini kan ada pola inside bar namanya. Tunggu breakout dulu, ya. Boleh buy langsung atau breakout, tunggu lagi dia masuk ke dalam, ya cari harga diskon lagi, nggak dia rejection kira-kira di area ini, baru buy lagi. Gitu. Nah, jadi karena ini kan ada konsolidasi nih sekarang nih.
market konsolidasi kan. Biasanya kan ini nunggu trigger ya, nunggu berita. Harus ada triggernya nih biasanya. Nah, entah itu mau ke atas, lanjut naik, atau bahkan dia ke bawah. Nah, bisa juga tetap ada peluang harga akan ke bawah. Cuman kan ini kalau kita lihat dari market strukturnya, ini masih bullish. Ya, secara market struktur masih bullish. Kemudian dari sisi harga rata-rata juga masih bullish ya. Kalau kita pakai nanti yang lain, misalnya Elliott Wave juga kayaknya masih bullish ya kan. Nah, jadi saya lihat belum ada alasan sell, kecuali kita spekulasi sell. Spekulasi sell itu yang kayak tadi tuh, ya market bullish, tapi kita lihat dia jauh banget dari MA-nya. Wah, ini kesempatan ini untuk sell. Nah, itu spekulasi sell. Boleh, boleh. Ya, silakan. Oke, Ya, Bang. jadi untuk gold ya, gold sama oil sudah. Kemudian yang menarik lagi adalah yen, yang berkaitan dengan yen. Nah, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap sekarang. Kenapa? Pertama ada isu rumor, baru rumor ya, bahwa Jepang ya akan mulai menghentikan kebijakan bunga negatif. Jadi selama ini kan Jepang memberlakukan bunga negatif ya. Jadi kalau kita nabung di atau deposito di Bank of Japan, di Bank Jepang, kita nggak dapat bunga, bahkan kita berkurang uangnya karena bunga negatif. Kebijakan ini maksudnya adalah untuk merangsang produksi ya. Jadi orang-orang Jepang itu lebih baik ya wira swasta lah, uangnya diputar di sektor real lah, jangan ditaruh di bank, gitu. Nah, karena mereka kan negara yang sangat produktif ya. Dan Jepang kan bergantung kepada ekspor. Nah, jadi kalau ekspor ini kan dia butuh pendapatan dari transaksi ekspornya, di mana kalau mata uangnya terlalu kuat, ya, maka kan pendapatannya menjadi sedikit. Karena itu dia merasa, dia akhirnya kesimpulannya dia melemahkan mata uang dengan memberikan suku bunga negatif, ya. Itu tentu kalau suku bunganya negatif kan orang malas nyimpan uang di bank. Ya, akhirnya uang masyarakat Jepang itu lebih banyak di sektor real. Nah, dan dengan merendahnya apa dengan lemahnya mata uang dia, maka dia akan mendapatkan penghasilan ekspor yang lebih besar. Sampai hari ini kita ngelihat eh, yen melemah terus ya. Nah, ini chart monthly-nya, bahkan ini udah terjadi double top di sini ya teman-teman. Apakah akan terjadi triple top, bahkan mungkin breakout ya. Nah, nggak ada yang tahu. Karena sampai hari ini dari Bank of Japan sendiri belum ada satu statement yang benar-benar jelas gitu. Ya, yang terjadi masih suku bunganya masih negatif. Kalaupun ada yang menggerakkan, ya ada retracement seperti ini ya. Itu lebih karena dinamika yang disebabkan oleh mata uang lain yang sebagai lawannya. Ya, bukan karena yennya sendiri yang menguat. Bukan karena yennya sendiri ya. Dia bukan karena yennya. Lebih kepada eh, dinamika yang disebabkan oleh lawannya. Misalnya kalau USD Japan Yen berarti kan lawannya dolar. Karena ada dinamika yang terjadi di dolar, ya kemarin sempat dolar melemah, yen menguat bentar. Tapi yennya sendiri itu masih lemah terus. Ya belum ada kebijakan baru dari eh, Bank Sentral Jepang untuk eh, merubah kebijakan bunganya. Walaupun ini baru rumus ya. Nah, kalau rumus itu terjadi, apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan kembali melihat penguatan yen. Ya, di mana kalau teman-teman lihat tahun lalu yen itu sampai sini nih, ya, sampai sini, ya. Lalu ada intervensi dari Bank of Japan dan kita lihat dia turun cukup jauh sampai sini nih, sampai bawah ini. Nah, tahun ini kejadian lagi di bulan yang sama. Ini kan bulannya Oktober ya, tanggal 3 ya. Ya, Oktober lah. Ini bulan Oktober juga. Tanggalnya pun hampir sama, beda 1 hari doang.
Ini tanggal 3 Oktober, ya kira-kira itu. Ini tanggal 2 Oktober. Jadi, tapi ini turunnya jauh sampai sini. Ini turunnya dikit doang. Ini turunnya nggak ada retrace sama sekali, langsung dipukul jatuh, tiga candle mandi, pak, 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 jatuh langsung. Hampir nggak ada perlawanan dari buyer. Ini baru turun 2 bulan, sudah ada perlawanan dari buyer. Jadi kondisinya lumayan berbeda. Walaupun bisa aja ya masih ada kemungkinan dia akan turun lagi. Kalau nanti rumors bahwa Jepang akan menguatkan mata uangnya, ya menghentikan kebijakan suku bunga negatif, ya bisa. Tapi agak sulit ya karena kondisi Jepang lagi resesi juga saat ini ya, lagi jelek kondisi ekonominya. Jadi teman-teman saran saya kalau untuk yen eh, kemungkinan besar sideways sementara karena sudah dekat dengan puncak sebelumnya. Ya, saran saya kalau teman-teman sudah melihat kenaikan yang cukup signifikan, mungkin kontrarian. Sell, dapat harga bagus di bawah buy, dapat harga bagus di atas sell, harga bagus di bawah buy, sementara seperti itu. Ya, nah itu saran aja. Bukan saran ya, nggak boleh saran. Itu opini saya, nggak boleh saran. Ya, jangan dengerin saran saya. Itu opini saya. Tapi secara teknikal bagaimana? Kalau kita lihat teknikal, kita nggak perhatikan data ya. Ya kita bisa ngira-ngiranya gini lah. Misalnya ini kan kita lihat ada contoh ya, trendline ini di breakout, sekarang di retrace, belum lewat, ada kemungkinan maka mungkin dia aja harga akan turun karena trendline. Apabila kita gunakan trendline sebagai support resistance, itu satu ya. Yang kedua, alasan lain lagi, teknikal juga, oh ini double top. Sudah jadi double top. Nah, jadi double top ini eh, biasanya ya kalau ini mau sempurna double topnya dia kan ngejar ke bawahnya. Entah ini dia sampai ke bawah aja atau dia coba breakout. Ya, coba breakout supaya polanya terpenuhi. Tapi ini kan belum ya. Belum sampai ke bawah. Jadi masih ada peluang nih dia ngejar ke bawah ini supaya polanya itu sempurna. Misalnya begitu dari chart pattern. Ya. Nah, ini kalau dipaksa-paksa teknikal gitu tuh, cocokologi namanya, dicari-cari gitu. Dicari-cari gitu. Dipas-pasin gitu omongannya gitu ya. Nah, eh, apa lagi? Nah, kita lihat di sini ada pola ya, ada harami ya, di sini ada 2 candle biris berturut-turut ya membreakout support yang cukup signifikan ini, support ini walaupun shadow belum di breakout. Ini ada shadow di sini belum di breakout ya. Nah, ini kan sinyal sell secara candlestick ya. Nah, tapi harga retrace. Kalau harga tidak berhasil melewati ini, belum berhasil melewati ini, ya, maka sinyal ini masih berlaku. Sinyal sell ini masih berlaku secara candlestick. Oke? Nah, tapi kalau nanti ada harga yang melewati ini breakout, udah batal dia. Failed dia sinyalnya. Nah, itu. Itu kalau dari sisi sell. Kita mau lihat apa ada alasan sell nggak ya, gitu. Tapi kalau alasan buy, udah. Ini shadow ini sudah reject ini, sudah dites. Dan harga balik di shadow ini. Artinya memang ini sudah berfungsi sebagai support. Ini sudah berfungsi sebagai support. Jadi sekarang harga lagi naik nih. Tinggal masalah naiknya sampai mana. Maka yang paling mungkin ada dia kembali ngetes resisten ini yang which is sudah 2 kali dites dan ini resisten kuat banget ya karena bulanan ini monthly sudah 2 kali dites. Nah, baru nanti di sini kita bisa putuskan kita harus ngapain. Kalau mau spekulasi ya tunggu aja sampai atas, baru sell. Ya berharap-harap ada pantulan dulu sedikit ke bawah. Tapi cara-cara begitu saya tidak rekomendasi kalau Anda tidak di depan laptop ya. Anda bukan tipikal yang
apa yang nongkrongin laptopnya jangan. Kalaupun Anda bisa pasang sell limit di sini, Anda pasang TP ya jangan jauh-jauh banget lah, jangan optimis banget lah gitu. Tok, wah saya di sini TP-nya gitu. Ini masalahnya yang ini dia fundamentalnya kuat banget. Maksudnya alasan fundamentalnya kuat banget. Dia tidak bisa kita bahas hanya dari sisi teknikal. Nah, itu aja sih kalau pengalaman saya ya. Jadi secara teknikal ya sah-sah aja kita bikin TP dimanapun ya. Misalnya kita, wah di sini ada base nih, udah TP-nya di sini gitu kan. Oh ini ada base juga nih, TP-nya di sini ya boleh-boleh aja. Wah ini MA-nya masih di bawah nih, TP-nya di sini boleh-boleh aja. Nggak salah, gitu. Nggak ada yang salah. Tapi melihat data-data fundamentalnya kayaknya berat gitu. Kecuali ada rumus itu terjadi, tiba-tiba memang kebijakan Bank of Japan atau ada intervensi dari Bank of Japan memang untuk menguatkan yen. Nah, barulah kita akan lihat gerakan yang signifikan. Nah, masalahnya yen ini intervensinya apa? Speaking gitu ya. Jadi bukan dari data yang keluar. Jadi pas gubernurnya lagi ngomong nanti kalau searah yang kita inginkan dia turunnya kencang banget pas lagi ngomong gitu. Ya dia lagi ngomong, terus turun harga. Jadi kita sulit mengantisipasinya. Begitu udah turun baru ya kan turun seperti itu misalnya. Jadi seperti itu tuh. Itu beberapa habit di uh, apa ya di yen ya untuk jadi catatan teman-teman. Jadi saran saya saat ini karena saya ngelihat satu kalau mau berhati-hati tunggu aja harga sampai ke atas ya sampai ke atas baru ambil sikap. Yang kedua teman-teman bisa masuk ke time frame yang kecil misalnya A1 ya bermain-main dari market structure lah ya. Oh kalau ada breakout structure sell dulu breakout structure resisten buy dulu ya gitu-gitu silakan. Ya silakan. Kalau sekarang kalau kita lihat dari market structure-nya di time frame yang lebih kecil ya masih bullish ya, masih bullish. Jadi di sini ada tahanan, sudah ada membentuk rejection ya di sini ada tahanan. Oke. Di sini juga ada tahanan yang bagus area ini. Nah, oke. Kemudian area ini juga ada tahanan bagus. Bentar. Ya, segini. Sekitar ini. Nah, ini ada 3 area bagus untuk jadi support ya. Jadi support. Nah, dan untuk resisten udah bagus banget nih. Harga sudah di sini nih, udah beredar sekali, 2 kali, 3 kali, hampir 4 kali. Ya, kalau teman-teman mau sell, boleh, tapi spekulasi sell. Sell, SN-nya tipis aja. Nah, ambillah kira-kira di tahanan terdekat, di support terdekat TP-nya. Ya, boleh sell sini, SL-nya tipis saja. Nah, cari support terdekat untuk TP-nya. Nah, itu. Kalau mau benar-benar sell, sebaiknya teman-teman tunggu ada breakout ini, kalau bisa shadow ini breakout. Ya, lalu baru tunggu harga bagus. Mungkin dia mau cari diskon sekitar sini. Ya, sell. Tapi TP nggak jauh-jauh juga. TP optimisnya di sini ya TP wajib lah oleh orang-orang sekarang pakai gunakan TP begitu. Tapi kayaknya paling optimis sementara saya di sini. Paling optimis sementara. Oke? Nah, gitu. Oke, cukup kira-kira? Halo? Ya, Cukup, sabar. Pak. Cukup ya? Ya, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Nggak ada? Oke, saya pikir cukup ya. Jadi kita sudah bahas gold, kemudian oil, lalu yen. Kalau untuk EU dan GU, ntar siang deh kalau saya sempat ya. Kemudian kalau mau bahas Nasdaq juga bisa. Nasdaq, ya Dow Jones dan Nasdaq. Tapi ini waktu saya terbatas banget, saya udah ada janji sama orang bentar lagi.
ya. Jadi harus saya akhiri. Teman-teman yang Infinityan silakan mapping. Nah, saya minta kepada setiap ketua tim, ya, udah diangkat belum ketua timnya? Nah, tolong diangkat ketua timnya. Bertanggung jawab terhadap minimal satu mapping setiap hari dari timnya, sama satu entry. At least mapping yang sudah dibuat, kalau bisa ada entry ya. Nanti saya evaluasi dari situ. Teman-teman serius nggak bikin planningnya? Oke? Teman-teman serius nggak bikin planningnya? Jadi kalau kalau nanti udah mapping, ya nggak ada yang entry ya ketahuan. Ini lucu-lucuan doang tuh mappingnya, ya. Jadi nanti yang saya tanya ketua grupnya ya. Oke, yang saya tanya nanti ketua grupnya, tolong diapain teman-temannya. Mapping gimana atur dulu lah. Nanti kan kita nanti malam atau besok malam kan saya akan sampaikan ya bagaimana ngelolanya, gitu ya, bagaimana ngaturnya. Tapi untuk saat ini ya teman-teman berinisiatif dulu lah. Ya, ketua grupnya bagaimana memastikan kontribusi dari semua anggota. Ya, oke. Nah, thank you untuk yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Sorry, saya nggak bisa sebutkan namanya. Nah, besok lah. Ya, saya juga mengundang nanti secara berkala. Oh ya, saya sebutkan aja deh namanya. Saya tenang soalnya hari ini ada eh, Bang Adityan Mulia. Wah, ini suhu saya nih, guru saya hadir malam ini. Pagi ini yang cukup bikin saya grogi, ya kan. Teman-teman Infinity semua alhamdulillah hadir nih, Bang. Nah, nih Bang Dado nih hadir nih hari ini. Aduh, Bang Dado ini prop firm trader sudah WD hampir 700 juta dari. Nah, nanti dia kita undang ya. Ya, sumbang mapping yang untuk kita ya. Nah, beliau udah mau nih. Keren nggak sih? Jadi insya Allah makin hari kegiatan kita ini makin baik aja. Ya, dan saya juga akan undang teman-teman yang lain, ketua-ketua tim nanti saya akan todong ya untuk bagi mappingnya pada semua. Oke? Nah, nggak usah takut teman-teman. Ini kan berbuat baik ya. Ya, kita niatnya baik kan. Kalau mudah-mudahan ini kan bisa jadi habit yang baik ya. Dan kalau kita lakukan ini kan nanti kita bisa dapat posisi-posisi terbaik juga dari hasil diskusi yang kita lakukan tiap hari. Jadi nggak ada ruginya ini. Ya siap-siap ya, ketua timnya juga nanti gantian sama saya. Oke, thank you ya semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.